Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan ke-6 ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi dalam larutan berair. Nah, tentunya kita harus tahu apa itu larutan. Larutan sendiri adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Contohnya, misalnya sirup, Coca-Cola nih, kemudian ada susu. Yang jelas dia campuran kalau larutan. Nah, larutan sendiri itu terbagi dua penyusun ya, zat terlarut sama zat pelarut. Kalau zat terlarut sendiri itu jumlahnya lebih sedikit. Kalau jumlahnya lebih banyak itu namanya zat pelarut. Contohnya misalnya kalau ada kopi, berarti zat terlarutnya itu kopi. Kemudian pelarutnya apa? Pelarutnya jumlahnya lebih banyak. Tentunya pelarutnya itu adalah air. Nah, contohnya ini soft drink, misalnya Coca-Cola, Sprite, itu berarti pelarutnya air. Zat terlarutnya gula karena rasanya manis ya. Kemudian kalau ada gelembungnya itu berarti sodanya itu adalah zat terlarutnya, yaitu CO2. Terus kemudian udara juga larutan. Larutan itu nggak hanya sebatas dalam cair ya, tapi juga ada gas, ada juga padat. Kalau udara itu pelarutnya apa? Yang jumlahnya paling banyak itu udara adalah nitrogen. Kemudian zat terlarutnya bisa oksigen, argon, CH4 atau karbon dioksida. Kemudian yang bentuknya padat itu contohnya solder. Pelarutnya apa? Pelarutnya jumlahnya lebih banyak, yaitu Pb atau timbal ya. Zat terlarutnya mungkin timah. Itu. Jadi intinya adalah larutan itu campuran homogen. Kalau bukan homogen berarti bukan larutan namanya. Dan ada penyusunnya zat terlarut dan pelarut. Kalau pelarut jumlahnya lebih banyak, kalau zat terlarut jumlahnya lebih sedikit. Kemudian di larutan sendiri itu dikenal sebagai larutan elektrolit. Larutan elektrolit mungkin di SMA kelas 10 itu sudah belajar, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian kebalikannya itu adalah larutan non elektrolit. Jadi kalau dialiri listrik itu dia tidak dapat menghantarkan. Kalau elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Misalnya contohnya larutan garam. Jadi kalau kita basah terus kemudian pegang listrik, itu pasti akan kesetrum ya, karena itu merupakan air, itu merupakan larutan elektrolit. Ini perbedaannya. Non elektrolit kalau ada ini simulasi seperti ini lampunya tidak menyala. Kemudian ini kabelnya dua, kemudian kabelnya tidak menyambung ya, tapi dihubungkan sama larutan. Nah, ini kalau elektrolit lemah itu lampunya menyala redup. Kalau elektrolit kuat ini menyalanya terang. Nah, mengapa larutan elektrolit ini dia bisa menghantarkan listrik? Yang jelas ini ada positif sama negatif. Jadi kalau larutan elektrolit itu ada positif dan negatif. Positif itu namanya kation, kalau yang negatif itu namanya anion. Jadi mengapa larutan tersebut bisa menghantarkan arus listrik itu karena ada positif dan negatifnya. Kalau elektrolit kuat ini terurai sempurna. Kalau elektrolit lemah itu terurai sebagian. Contohnya elektrolit kuat ini larutan garam, NaCl dimasukkan dalam air itu akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Jadi akan terurai positif sama negatif. Nah, bagaimana dengan elektrolit lemah? Kalau elektrolit lemah itu ketika dimasukkan dalam air itu hanya terurai sebagian ya, atau tidak terurai sepenuhnya. Jadi kalau misalkan dimasukkan dalam air itu hanya terurai menjadi CH3COO- dan CH+ ini contohnya asam cuka ya, CH3COH itu terurai menjadi CH3COO- dan H+. CH3COH-nya itu masih ada. Beda dengan yang larutan elektrolit kuat tadi. Jadi NaCl padatannya itu pasti tidak ada. Tapi kalau elektrolit lemah, CH3COH-nya ini masih ada. Gitu. Jadi kalau elektrolit lemah itu artinya dia tidak terionisasi sempurna. Oke. Panahnya ini ada dua, bolak-balik atau keseimbangan kalau ciri dari elektrolit lemah. Artinya ini panah reversibel atau berlangsung dua arah. Jadi
ini bisa terurai kemudian bisa membentuk kembali produknya, substratnya. Nah, asam asetat adalah contoh dari elektrolit lemah karena dia terinisiasi dari air sebagian. Nah, ini contohnya. Jadi di larutan itu ada namanya proses hidrasi. Jadi molekul positif itu dikelilingi oleh molekul air atau kationnya itu dikelilingi oleh molekul air. Kemudian anionnya dikelilingi oleh molekul air. Perbedaannya apa? Dari kedua ini, yang mengelilinginya ini air ya, yang merah ini oksigen, yang putih ini adalah hidrogen. Yang mendekat ke yang positif ini adalah yang oksigen, karena oksigen itu keelektronegatifannya lebih besar. Kemudian yang mendekat ke yang negatif ini adalah hidrogennya yang putih. Ini namanya hidrasi. Jadi ion dikelilingi oleh molekul-molekul air yang tersusun dalam keadaan tertentu. Ini namanya proses hidrasi. Ini jadi air itu H2O, ini bentuk molekulnya ada parsial negatif, ada yang parsial positif. Yang positif itu hidrogennya, yang negatif itu adalah yang oksigennya. Jadi yang negatif itu mendekat ke yang positif yang merah, karena oksigennya itu negatif. Kemudian yang positif itu mendekat ke anion yang negatif. Nah, ini contoh dari larutan yang tidak mengantarkan listrik dan larutan yang mengantarkan listrik, kemudian larutan elektrolit lemah. Nah, kenapa non elektrolit ini tidak mengantarkan listrik? Yang jelas dia tidak ada kation sama anion. Jadi kalau tidak ada positif sama negatif itu tidak bisa mengantarkan listrik. Contohnya apa? Contohnya itu gula. Gula dimasukkan dalam air, dalamnya masih tetap gula. Artinya C6H12O6 dimasukkan dalam air tetap menjadi C6H12O6. Beda dengan NaCl tadi. Kalau NaCl dimasukkan dalam air menjadi Na+ dan Cl-. Itu perbedaannya. Ini contoh elektrolit kuat, HCl, semua asam. Asam kuat itu adalah elektrolit kuat. Kemudian basa itu adalah elektrolit kuat plus garam atau senyawa yang berkaitan ionik, itu semuanya adalah elektrolit kuat. Elektrolit lemah contohnya apa? Asam-asam lemah itu semuanya adalah. Terima kasih. Jadi C3COH dan light HF ini 2NH3 H2O. H2O juga termasuk elektrolit lemah. Yang non elektrolit contohnya urea, metanol, etanol, glukosa, sukrosa. Ini adalah contoh dari larutan non elektrolit. Nah, di larutan sendiri itu ada namanya reaksi pengendapan. Nah, ketika nanti di praktikum ada, jadi ada namanya reaksi pengendapan. Ciri reaksi kimia itu adalah terbentuk endapan contohnya, kemudian perubahan warna, timbul gelembung gas dan timbul panas. Nah, ini contohnya dari reaksi pengendapan. Endapan itu apa? Endapan itu padatan yang tidak larut yang terpisah dari larutan. Jadi endapan ini bukan larutan, tapi yang di bawahnya. Contohnya ini reaksinya PbNO3 dua kali direaksikan dengan 2NaI menjadi PbI2 plus 2NaNO3. Nah, ini fasenya. Kalau aqueous ini adalah larutan ya, aqueous gini ya. Kemudian kalau ada tulisan S, ini artinya dia adalah padatan atau endapan. Kalau yang aqueous ini adalah larutan. Ini perbedaannya. Nah, ini persamaan molekulnya. Kemudian kalau dalam air, karena dia fasenya aqueous larutan, dia akan terurai menjadi positif dan negatif. Ini positif dan negatif. Kalau yang padatan, ini karena bukan larutan, berarti tetap tidak terurai menjadi positif dan negatif. Dia tetap solid atau es ya. Yang ini juga NaO3 berarti terurai menjadi positif dan negatif. Jadi yang fasenya aqueous ini, aqueous ini berarti dia artinya ada positif sama negatifnya. Nah, kalau ada di kanan dan di kirinya sama, itu bisa dicoret. Contohnya ini Na, di sebelah kanan panah juga Na. Jadi sebelah kiri panah ada NO3-, sebelah kanan juga NO3-, ini bisa dicoret. Nah, jadilah persamaan ion bersihnya. Ini persamaan ion totalnya seperti ini. Jadi yang bereaksi itu sebenarnya PbI2 plus 2I menjadi PbI2 solid. Ini namanya persamaan ionik total. Jadi yang bereaksi intinya ini adalah ini.
Bagaimana dengan NO3 dan Hi2? Itu adalah ion pendampingnya. Nah, ini contoh dari campuran yang larut. Contohnya, jadi semua logam alkali itu golongan 1A ya, itu semuanya larut, jadi tidak ada yang mengendap. Kemudian semua anion NO3- atau bikarbonat atau ClO3- ini semuanya larut. Kemudian halida itu larut kecuali kalau halida itu maksudnya halogen ya, Cl, Bri itu semuanya larut kecuali dia berikatan dengan Ag+ atau Hg2+ atau Pb2+. Ini contohnya AgCl, itu berarti tidak larut. Kemudian semua sulfat SO4 itu sifatnya adalah larut dalam air kecuali sulfatnya berikatan dengan Ag, misalnya Ag2SO4 atau CaSO4, itu tidak larut. Nah, ini bagaimana yang ini contoh larut yang tidak larut itu karbonat itu semuanya tidak larut. Kemudian PO4 itu semuanya tidak larut kecuali dia berikatannya dengan logam golongan 1A. Kemudian X itu tidak larut, OH juga tidak larut kecuali berikatan dengan logam 1A dan Ba2+. Nah, intinya cara penulisan persamaan ionik yang tadi itu tuliskan persamaan molekulnya, kemudian tulis ulang persamaan untuk menentukan ion-ion terdisosiasinya. Kemudian identifikasi dan abaikan ion-ion pendamping pada kedua ruas. Kalau misalnya kanan sama kirinya sama, itu bisa dicoret. Nah, ini contohnya AgNO3 NaCl, bagaimana persamaan ionik totalnya. Kita jabarkan dulu. Karena fasenya aqueous, ini terpecah menjadi positif dan negatif. NaCl juga sama, positif dan negatif. Nah, karena dia solid, ini tidak terpecah nih, masih tetap. Kemudian Na+ dan NO3-. Kanan yang kirinya sama dicoret. Contohnya Na, ini kanan kiri sama-sama dicoret. Cl juga sama. Cl ada ya, Cl di kiri ada tapi di kanan nggak ada. Yang sama itu NO3, jadi coret NO3 ya. Jadi persamaan ionik totalnya jadi AgCl menjadi Ag+ bereaksi dengan Cl- menjadi AgCl solid. Kemudian larutan itu ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Kalau asam ini biasanya cirinya rasanya masam ya. Ada di asam asetat contohnya, kemudian di lemon, di jeruk. Kalau buah-buahan itu yang bersifat asam itu karena ada mengandung asam sitrat atau asam askorbat. Itu biasanya yang membuat buah-buahan itu bersifat asam. Nah, ini cirinya biasanya asam itu menyebabkan perubahan warna. Kemudian asam juga bisa bereaksi dengan logam nih. Bereaksi dengan logam, contohnya logam Mg ya. Ini menghasilkan hidrogen. Jadi asam itu bisa bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Atau bisa bereaksi dengan karbonat atau bikarbonat, itu menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Contohnya HCl direaksikan dengan CaCO3, ini kan ada CO3-nya atau karbonatnya, jadi CaCl dan CO2. Nah, kemudian larutan asam ini dia menghantarkan listrik. Kemudian ada larutan basa. Kalau basa ini biasanya memiliki rasa pahit ya, licin, contohnya sabun gitu, yang tidak sengaja termakan atau terjilat ya, itu rasanya pasti pahit. Kemudian ini menyebabkan warna tumbuhan yang berbeda. Jadi contohnya basa itu adalah NH3OH-. Dia juga sama, bisa mengantarkan arus listrik. Nah, asam basa sendiri itu diklasifikasikan menjadi asam arrhenius, basa arrhenius. Kalau asam arrhenius itu artinya ketika dimasukkan dalam air itu menghasilkan H3O+. Tapi kalau basa arrhenius ketika dimasukkan dalam air itu menghasilkan OH-. Kemudian ada asam bronset dan basa bronset. Kalau asam bronset ini artinya dia
merupakan donor proton. Kalau bahasa Bronsted itu artinya aseptor proton atau penerima proton. Jadi H2O-nya ini memberikan proton itu H+ ya, memberikan H ke NH3 menjadi NH4, berarti kan kehilangan H+-nya nih, kehilangan H, artinya dia sifatnya asam. Kalau basa itu menerima proton, awalnya NH3 hanya ada 3, kemudian hanya jadi 4, berarti dia sifatnya basa. Jadi asam Bronsted itu minimal 1 proton terhidrasi. Ini contohnya asam Bronsted, basa Bronsted bisa dipelajari. Kemudian ada namanya reaksi penetralan. Jadi asam basa itu direaksikan itu menjadi garam dan air. Ini namanya reaksi penetralan. Contohnya HCl direaksikan NaOH menjadi NaCl plus H2O. Ini contoh persamaan ion bersihnya. Kemudian ada namanya reaksi oksidasi reduksi. Kalau oksidasi reduksi ini artinya kalau oksidasi ini atau reduksi ini artinya ada transfer elektron. Kalau dia kehilangan elektron namanya reaksi oksidasi, atau mungkin kalau di SMA biloxnya ini naik, awalnya 0 menjadi plus 2, ini namanya reaksi oksidasi. Kalau reduksi ini penangkapan elektron, jadi awalnya 0 kemudian menjadi negatif atau penurunan bilox, ini namanya reaksi reduksi. Ini persamaan ion bersihnya, ini contohnya perkaratan itu termasuk contoh dari reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks. Ini contohnya, jadi yang teroksidasi itu artinya dia melepaskan elektron, elektronnya di sebelah kanan panah. Ini kalau reduksi ini elektronnya di sebelah kiri panah. Ada nama zat pereduksi atau zat yang mengalami oksidasi, kemudian ada zat yang atau reduktor ya, oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Ini contohnya. Nah, ini penentuan bilox, mungkin di SMA sudah. Ini silahkan dibaca. Ini bilox-bilox dari unsur. Ini silahkan dipelajari. Ini mungkin SMA sudah ya. Nah, reaksi redoks ini terbagi beberapa, ada reaksi kombinasi, ada reaksi dekomposisi atau penguraian yang awalnya 1 menjadi 2. Kalau kombinasi kebalikannya, awalnya 2 menjadi 1. Ada reaksi penggantian. Redoks ini. Oke, kemudian selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya itu adalah membuat larutan. Nah, ini yang paling penting. Jadi orang fisika itu sering mahasiswa fisika sebelumnya itu sering tanya bagaimana cara membuat larutan kalau dia bekerja di fisika material terutama. Nah, ini membuat larutan itu biasanya dalam konsentrasi. Nah, konsentrasi itu adalah jumlah zat terlarut yang terdapat dalam setiap larut, biasanya dalam bentuk molaritas. Kalau molaritas itu berarti mol zat terlarut dibagi liter larutan. Nah, contohnya berapa massa Ki yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan 2,8 molar Ki. Caranya berarti hitung dulu volumenya, kemudian dibuat jadi mol. Karena ini konsentrasinya sudah ketahuan ya. Konsentrasinya kita mau membuat 2,8 molar. Kemudian cari molnya dulu, kemudian dari mol kemudian cari ke gramnya. Mol itu akan adalah gram per mr. Jadi dirubah dulu ke mol, ini. Kemudian dicari gramnya. MR-nya adalah
ini MR nya 166, kalau KI itu 1,166 atau 166, jadi ketemunya adalah 232 gram KI. Kemudian setelah itu kita setelah timbangnya adalah sesuai dengan perhitungan ini ya, kemudian dimasukkan, namanya ini adalah labu ukur ditambahkan air sampai tanda batas nih, baru dikocok atau digoyang-goyangkan. Nah, kalau pengenceran ini artinya adalah dari larutan pekat menjadi encer. Ini pakai rumus mol awal sama dengan mol akhir, dihitung dari konsentrasinya. Jadi biasanya rumusnya M1V1 M2V2 atau MI VI MF VF, ini untuk penghitungannya rumusnya. Jadi mol awal, molaritas awal, konsentrasi awal, volume awal itu berapa, kemudian mol yang kita inginkan, yang diajarkan, kemudian volumenya itu berapa. Contohnya ini, bagaimana menyiapkan stok 6, ml 0,2 molar HNO3 dari larutan stok 4 molar HNO3. Jadi ini MI sama VI nya, kemudian ini berarti MF nya itu. Ini perhitungannya, jadi ketemunya adalah 60 ml larutan. Oke, itu saja. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa didiskusikan di Google Classroom atau di chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.